Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina. Baiklah, pada hari ini Ustazah akan memberikan kalian sebuah materi yang berjudul meraih khusyuk dalam sholat, yakni memahami gerakan dan bacaan dengan hati. Pasti ketika mendengar kata khusyuk, di dalam benak kita bertanya-tanya, kenapa sih dalam sholat mesti ada khusyuk di dalamnya? Kenapa pada saat sholat kita dianjurkan untuk tumakninah, untuk tenang, untuk selalu khusyuk? Pasti timbul di dalam hati kita pertanyaan seperti itu. Nah, di sini kakak akan menjelaskan, di sini Ustazah akan menjelaskan semua pertanyaan yang ada di benak kalian itu. Sholat adalah penghubung antara manusia dengan Tuhannya. Khusyuk bukan pilihan, akan tetapi merupakan anjuran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qad aflahal mu'minun", sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatin khashi'un, yakni orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Tanpa khusyuk, sholat jadi biasa-biasa saja. Di dalam sholat kita tidak merasakan ketenangan jiwa di dalam sholat apabila kita tidak khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Yang ada, kita masih gelisah ketika kita melakukannya. Sholat akan terasa berat apabila kita tidak khusyuk di dalamnya. Maka dari itu, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu belajar gerakan dan bacaan sholat dengan hati, bukan hanya sekedar dihafal saja. Adapun gerakan sholat yang pertama akan kita pelajari yaitu takbiratul ihram. Di sini adik-adik semua sudah tahu apa manfaat khusyuk. Sebelum saya lanjut materinya, kalian sudah tahu apa manfaat khusyuk? Atau ada yang belum tahu? Tidak apa-apa, bilang nih kalau misalnya belum ditahu. Kalau memang belum tahu, nggak apa-apa untuk memberanikan diri mengangkat tangan. Karena di sini kita sedang belajar dan saya ingin memberitahukan kalau memang kalian tidak tahu. Karena di sini kita sama-sama belajar. Ustazah di sini bukan berarti ustazah sudah lebih pintar daripada kalian. Akan tetapi di sini kita sama-sama ingin mempelajari apa yang belum kita ketahui. Jadi siapa yang belum mengerti apa itu makna khusyuk yang sesungguhnya? Angkat tangan. Siapa belum tahu? Baik. Khusyuk yaitu hati yang tenang, tunduk dan fokus hanya kepada Allah. Khusyuk juga diibaratkan seperti orang yang berkonsentrasi ketika mengendarai mobil. Pasti orang yang mengendarai mobil tidak akan tengok ke sana ke sini karena apa? Satu yang ditakutkan, pasti kecelakaan. Nah, ibaratnya khusyuk itu seperti orang yang berkonsentrasi ketika mengendarai mobil. Tenang, fokus pada satu tujuan, yakni melihat ke depan. Begitu pula dengan kita sebagai hamba Allah yang apabila kita ingin melaksanakan sholat, kita diperintahkan untuk khusyuk. Agar apa? Agar kita selalu mengingat Allah dalam sholat kita, hilangkan segala perkara dunia dan hadirkanlah Allah dalam hati kita. Itu pentingnya kita khusyuk di dalam sholat. Dan begitu banyak manfaat khusyuk, banyak sekali manfaat khusyuk dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita merasakan ketenangan jiwa, menjadi pengingat untuk tidak berbuat dosa, menumbuhkan cinta dan rasa takut kepada Allah. Saat yang khusyuk akan mempengaruhi perilaku sehari-hari. Pasti kita merasakan kan apabila sholat kita khusyuk, kita merasakan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ketika ingin melakukan dosa, kita merasa takut. Ya Allah, apakah sholat saya sudah benar sehingga saya akan melakukan ini? Saya akan melakukan maksiat ini, apakah sholat saya sudah benar sehingga saya ingin melakukan apa yang tidak seharusnya saya lakukan. Baik, sudah mengerti adik-adik sampai sini? Baik, kita lanjut ke gerakan sholat pertama yang akan kita bahas, yakni takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu memulai dengan hati yang hadir. Tahu kan
takbiratul ihram? Kayak gimana takbiratul ihram? Ya, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Niat itu hadir di dalam hati, bukan hanya sekedar, bukan dilafalkan. Nah, ketika kita berniat, kita fokuskan hati kita hanya untuk mengingat Allah. Tinggalkan itu dunia sejenak, tinggalkan. Karena innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu, segala perbuatan itu tergantung dari Masya Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua adik-adik, yakni ruku. Ruku yaitu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gerakan membungkuk, tangan di lutut, punggung lurus. Bacaannya Subhana rabbiyal a'la, Maha suci Tuhanku yang Maha agung. Maknanya di sini yaitu kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Kita ini hanya hamba yang sangat banyak melakukan dosa selama kita hidup di dunia. Apakah salah jika kita harus tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak salah adik-adik. Kenapa kita dianjurkan untuk khusyuk sebagai hamba yang sangat banyak melakukan dosa di dunia ini? Kita ini hanya manusia biasa yang masih memiliki banyak kesalahan, yang masih memiliki banyak kekurangan. Jadi tidak salah apabila Allah menganjurkan kita untuk khusyuk dan selalu mengingatnya ketika kita sedang melaksanakan sholat. Sebab pada saat sholat kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sujud. Puncak kedekatan dengan Allah. Nah, tadi saya sudah membahas bahwasanya ketika sholat kita dekat sama Allah. Nah, di sini pada saat sujud puncak kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gerakannya yakni dahi menyentuh tanah. Bacanya Subhana rabbiyal a'la, Maha suci Tuhanku yang Maha tinggi. Ada sebuah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidu fa aktsirud du'a." Kedekatan seorang hamba dengan Rabb-nya dilihat apabila ia sedang bersujud. Maka perbanyaklah doa pada saat itu. Dalam hadis dikatakan seperti itu. Dan pada saat sujud, doa itu mustajab adik-adik. Pada saat sujud, doa itu mustajab. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun." Wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh keberuntungan. Maha suci Engkau ya Allah, yang begitu baik kepada hambanya. Meskipun kita sudah melakukan dosa sebanyak ini, tapi Masya Allah sekali Allah masih ingin mengabulkan doa kita. Allah begitu dekat saat kita sujud. Dan Allah menjamin diijabahnya doa ketika sedang bersujud. Masya duduk di antara dua sujud, mohon ampunan dan rahmat. Bacaannya Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ya Tuhanku, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, beri aku rezeki, beri aku petunjuk, sehatkanlah aku dan maafkan aku. Momen ini adalah momen permohonan total kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita memohon segala rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang penuh dosa, sebagai hamba yang selalu melakukan kesalahan selama kita hidup di muka bumi ini. Maka hendaklah kita khusyuk di dalam sholat. Karena khusyuk itu bukan pilihan khusyuk itu bukan pilihan kita sebagai manusia yang seenaknya saja hidup di dunia. Nanti saya baru khusyuk. Tidak mau dulu sekarang. Tidak, karena khusyuk itu merupakan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tasyahud. Kesaksian dan sholawat. Bacaan at-tahiyatulillah diikuti sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sedang bersyahadat lagi dalam sholat. Ingat Rasulullah Allahumma sholli wa sallim ala Nabi Muhammad
ucapkan salam cinta dan hormat padanya. Rasakan bahwa sholat ini warisan beliau kepada umatnya. Dan yang terakhir, salam dan penutup sholat. Kembali ke dunia dengan jiwa yang baik. Jadi di sini tuh kalau terakhir nih dianjurkan orang kembali ke dunia yang baru, yakni kita harus lebih baik setelah melaksanakan itu, harus lagi lebih baik dari sebelumnya. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Salam bukan hanya ke kanan dan ke kiri, tapi salam damai untuk sesama. Sholat selesai bukan berarti selesai ibadah, tapi awal amal harian. Di sini tadi yang saya maksudkan, ketika sudah melaksanakan sholat, kita harus berniat untuk melakukan hal-hal yang lebih baik daripada sebelumnya. Kita harus menetapkan dalam jiwa, saya harus lebih baik daripada hari kemarin, saya harus lebih baik hari ini, dan besoknya seterusnya saya harus lebih baik. Nah, itu pentingnya kita menjaga khusyuk di setiap waktu. Adapun tips menjaga khusyuk, kita khusyuk bukan asal mau khusyuk saja, tapi ada tipsnya juga. Yang pertama, perbaiki wudhu. Perbaiki wudhu. Pasti sering sekali muncul di benak kita pertanyaan, kenapa saya tidak khusyuk-khusyuk, berusaha mau khusyuk tapi tidak bisa khusyuk. Nah, yang perlu dipertanyakan itu, apakah wudhu kita sudah benar? Apakah saat melaksanakan wudhu kita sudah benar? Ya, itu yang perlu dipertanyakan. Yang kedua, pahami makna bacaan. Jangan ketika sholat kita membaca tapi kita tidak maknai apa bacaan itu dan apa arti bacaan itu. Jangan sholat asal sholat, Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, tapi kita tidak tahu makna dari arti Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'idta bainal masyriq wal maghrib. Tapi kita tidak tahu makna dari bacaan sholat tersebut. Jadi ketika kita ingin mendapatkan kekhusyuan ketika beribadah kepada Allah, salah satunya yaitu memahami bacaan sholat. Dan yang ketiga, sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu. Tidak perlu saya jelaskan, pasti kalian tahu sholat di awal waktu. Yang keempat, jauhkan gangguan HP, pikiran dunia. Itu yang saya katakan tadi. Ketika sudah bertakbiratul ihram, fokuskan hati hanya menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan dunia sejenak dan ingat, hadirkan Allah dalam hati agar kekhusyuan itu muncul pada saat kita sholat. Sebelum saya menutup materi hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah kisah. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ketika selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, mengapa setiap saya melakukan sholat, saya tidak merasakan kekhusyuan di dalam sholat?" Dan pada saat mendengar kalimat itu, Rasulullah meneteskan air mata. Sebab sahabat bertanya, apakah sholatku diterima? Sedangkan sholat saya tidak khusyuk ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menangis mendengar kalimat dari sahabat. Kemudian Rasulullah menjawab, banyak orang yang melaksanakan sholat, tapi tidak semua orang yang bertanya tentang kekhusyuan di dalam sholatnya. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa meskipun sholat tidak khusyuk, tetapi Allah selalu melihat usaha hambanya untuk mendekatkan diri kepadanya. Allah tidak menilai itu. Yang Allah nilai adalah seberapa berusahanya kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Maka ketika kita mengatakan bahwasanya saya tidak ingin sholat karena saya tidak bisa khusyuk di dalam sholat, itu adalah salah satu kesalahan besar dalam perkataan kita. Karena apabila kita berkata seperti itu, setan akan merasa menang karena berhasil menjerumuskan kita ke jalan yang salah. Jadi saya berharap setelah ada materi yang saya sampaikan ini, kalian mengambil banyak pelajaran dari apa yang saya sampaikan.
kita sama-sama masih belajar karena saya duduk di sini bukan berarti merasa ilmu saya sudah banyak daripada kalian, akan tetapi kita sama-sama belajar memahami apa arti puisi itu. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Syukron wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow! Kenapa kau teriak? Belum selesai.